lagi bareng Visit Lumajang di acara Bogaul bareng aku Indah Nurisi Ramadhani yang kali ini aku akan ngebahas tentang yang lagi tren-tren saat ini yaitu dunia kreatif. Dan kali ini di volume 28 akan mengangkat tema tentang menggali ide kreatif melalui karya Lomba Cipta Desain Batik. Nah, kita akan ngobrol-ngobrol langsung nih bareng Kak Holis untuk sharing tentang lomba-lomba cipta desain batik. Nah, kita invite dulu Kak Holisnya. Dan jangan lupa buat teman-teman yang mau tanya nih, bisa klik question, nanti eh, kita akan lempar ke Kak Holis, kemudian ada feedback dari Kak Holisnya. Beliau adalah produser dan direktur di One Creative Studio. Dia fokus di bidang 3D. Dan yang kita tahu nih, influencer yang sedang trending, yang ngetrend di zamannya kali ini tuh ada Trans Entertainment. Dia membuat animasi film dan di dalamnya tuh ada hikmah-hikmah yang bisa kita ambil. Kemudian ada lagi Tiger Wong Entertainment, ya, lebih mengekspresikan animasi ke musik. Nah, kali ini kita akan mengekspresikan kreatif kita ke batik. Gimana sih, apa sih, ya, seperti apa sih pola batik dalam perlombaan kali ini. Nah, kita akan sharing-sharing langsung dengan Kak Holis sebagai koordinator lomba pola batik. Kita tunggu ya. Dan aku ingin sapa teman-teman nih, dari mana aja bisa komentar, apakah dari Lumajang atau di luar Lumajang. Dan kalian bisa memfollow akun Instagram Visit Lumajang, YouTube channel Visit Lumajang, TikTok dan Facebook untuk mengetahui informasi-informasi khususnya tentang Lumajang. Oke, kita invite dulu Kak Holis. Kita akan kembali lagi tiap jam 8 malam ya teman-teman. Halo Kak. Sorry Kak, suaranya nggak dengar, nggak ada suaranya. Oke, nggak ada Kak. Halo, cek, masuk. Oke, masuk Kak. Halo Kak Holis Rabani ya Kak. Dan Halo. Kakak ini, halo Kak, halo. Dan Kakak ini tuh sebagai produser dan direktur ya Kak di perusahaan Kakak sendiri yang fokus di 3G. Apalagi kali ini tuh lagi tren-trennya 3G ya Kak. Tapi kita mungkin di volume 28 ini kita akan lebih fokus ke lomba cipta desain batik. Atau kita langsung saja nih Kak, sharing-sharing. Acara apa sih lomba olah batik itu Kak? Lomba live batik itu sebenarnya ini acaranya teman-teman nih ya. Jadi ada satu komunitas namanya Creative Trainer. Nah, kemudian ingin nih batik di UMKM di Lumajang ini bisa diapain sih? Kalau kita taunya kalau batik itu kan taunya bisa cuma jadi taplak, kalau enggak cuma jadi kemeja. Nah, batik bisa nggak sih diolah untuk menjadi pakaian yang keren ala-ala Korea gitu? Dan apalagi sekarang siapa sih nggak nonton drakor atau nggak nonton K-pop? Seru loh. Gitu. Nah, kalau batik itu bisa dirubah atau ditransformasi menjadi pakaian seperti itu, maka akan meningkatkan daya jual. Dan UMKM untuk yang pengelola batik di Lumajang itu juga akan lebih banyak produksi. Nah, langkah awal akhirnya dibuat lomba desain batik ini. Bagaimana kalau kita melibatkan masyarakat di Lumajang untuk membuat dan berkarya? Kita lebih produktif. Pandemi kemarin ini kan agak loyo kan, kita diem-diem aja di rumah. Sekarang mari kita membuat sesuatu, daripada bisa gambar tapi nggak ngapa-ngapain, yaudah ini ada batik, silakan berkreasi sekreatif mungkin, dan nanti kami akan memfasilitasi pemenangnya akan dijadikan baju. Nah, bajunya nanti akan didesain juga. Bajunya mau dibikin kayak gimana sih? Mau dibuat scrap atau dibuat ala-ala cuma ornamen aja di baju batiknya.
gitu. Pastinya Gambaran awalnya. teman-teman visitor akan tertarik ya Kak, kalau dampaknya ke depan itu akan dibuat baju, apalagi kita akan pasarkan ya Kak. Tapi membahas tentang masyarakat nih, target Kakak itu kalangan apa sih Kak? Atau remaja, atau umum, atau yang lain gitu Kak? Batik nih, batik kan biasanya yang pakai adalah orang-orang tua, bapak ibu kita. Dan biasanya kita butuh batik cuma buat kondangan gitu aja. Itu aja kan. Coba buat ngafe atau buat main, jarang banget. Nah, ini gimana kalau anak-anak muda itu suka pakai batik? Dan batiknya itu modern. Paling tidak standarnya adalah kalau dimasukin Instagram, di foto buat main itu keren. Stylish gitu. Nah, itu sih yang pengen dikembangin, yang pengen dicari tahu. Jadi nggak cuma kemeja aja yang motif batiknya, tapi kain batik itu bisa nggak difusion atau digabung sama pakaian yang lain. Tapi kalau membicarakan tentang lomba ini Kak, kalau boleh tahu itu kita hanya fokus di idenya saja atau sampai mengimplementasikan sketsa kan biasanya kan kita punya beberapa sketsa nih, akan satu yang dipilih sketsanya atau memang langsung batik jadi Kak? Nah, nanti yang dipilih sketsa, lomba ini kan cuma buat sketsa doang nih ya, buat sketsa batiknya, kemudian itu dalam kertas dipilih mana yang kira-kira itu nanti bagus, kemudian temanya Lumajangan, jadi memang mengangkat Lumajang, batik yang Lumajang itu kayak gimana sih, kemudian bisa nggak sih diimplementasikan ke batik ketika pakai canting batik. Jadi batik itu kan sebenarnya metode dalam penggambaran baju, bukan motifnya ya, motifnya kan bisa macam-macam, tapi batik itu adalah metodenya, gimana caranya gambar itu bisa ada di pakaian. Ada batik, ada sablon, ada printing. Batik kan gambar, pakai canting, pakai lirik. Nah, ini dari desain itu tadi dipilih, menang nih, ada 1, 2, 3. 1, 2, 3 pemenangnya. Nanti pemenang ini akan dibuat bajunya. Dibuat kainnya dulu. 3 orang apa 1 orang? 5, sorry, 5 pemenang. 5 orang guys. 5 pemenang itu akan dipilih hasil desainnya, kemudian itu akan dijadiin kain batik nih. Udah jadi kain nih, nanti kain batik yang entah itu bisa dibuat taplak atau bisa dibuat kerudung. Nah, tapi nggak berhenti di situ. Nanti, wah ini bisa nih, ada dapat ide dari baju Korea atau baju-baju di K-pop gitu. Wah bisa nih cuma dibuat garis, ditaruh di kerah doang, atau dipakai di baju yang cuma dibuat garis doang, atau dibuat shawl, atau dibuat apapun, nggak terbatas di kain doang. Nah, itu nanti pemenangnya juga akan terlibat di proses itu. Jadi sampai gimana caranya desain itu jadi batik dan jadi bentuk bajunya, dan itu dijual. Dan pemenang juga akan mendapatkan royalti dari hasil penjualan itu. Oh, gitu. Jadi ini cuma sekedar awal doang. Nah, ini satu rangkaian program panjang. Yuk kita seru-seruan dalam membangun sebuah bisnis kreatif. Tapi yang pastinya itu punya kriteria sendiri ya Kak untuk penilaiannya. Untuk kriteria sendiri dalam penilaian itu nanti ada juri. Nah, jurinya ini dipilih dari pembatik, kemudian dari seniman, dan dari budayawan. Mana yang sekiranya, yang jelas paling dasar dari desain tersebut tidak melanggar dari hukum, norma, etika, dan aturan-aturan yang ada di masyarakat dan ada di Indonesia. Kemudian di sini ada satu tema yaitu Lumajang. Apa sih yang bisa digambarkan Lumajang dan dalam motif batik? Gitu. Entah itu pisangnya atau entah itu jaranannya. Nah, ini nggak harus ngeplek, tapi itu silahkan didesain sekreatif mungkin di situ. Biasanya kan menonjolkan menonjolkan nilai seninya, terus penilaian dia itu lebih ke tadi Lumajang, menonjolkan pisang, menonjolkan menak koncar contohnya, terus lebih
manfaat atau enggak ke masyarakat? Contohnya kalau desainnya itu sederhana, dibuat untuk formal atau yang lain seperti itu kan Kak? Betul sekali. Jadi paling gampang kalau pengen menang sih ya. Jadi simpelnya gini, ketika bikin motif batik, nah motif itu unik. Jadi ketika udah jadi baju, kemudian orang ngelihat motifnya, wah ini kayaknya motif dari Lumajang deh. Wah guys, itu keren banget tuh. Iya Karena sih, kita buat harus nyampe situ kan susah. Gimana? ya kita harus apa ya, membuktikan bahwa Lumajang lo punya anak-anak yang kreatif dan bisa dituangkan dalam batik, bahwa Lumajang punya pisang ciri khasnya, kemudian yang lain seperti itu. Betul sekali. Jadi kalau contoh ini jadi project, kalau jadi project sendiri sih tinggal didesain aja sendiri, jual-jual sendiri, tapi itu nggak asik. Gimana kalau ini pemberdayaan, ini salah satu misinya adalah untuk pemberdayaan masyarakat dan meningkatkan ekonomi. Tapi bareng-bareng, kita gimana caranya sukses bareng-bareng nih. Ya, nanti pembatiknya juga nggak cuma satu, ada banyak. Terus potensi Lumajang tuh gede, cuma kadang kita belum tahu aja karena belum dikulik. Nah ini proses ngulik nih. Ayo siapapun yang entah bisa gambar atau enggak, ikut aja dulu. Siapa tahu, nggak ada yang tahu loh bakal yang menang itu bakal seperti apa. Karena ini sebuah kompetisi dan di situ banyak surprise. Gitu. Jadi siapapun kalau pengen ikut dan pengen karyanya itu untuk apa ya, menjadi sebuah ikon Lumajang mungkin nantinya. Tapi juga nggak tahu juga sih. Harapan Mungkin depan gitu. hasil desainnya jadi baju yang dijual, dan itu kan ada sebuah proses transaksi dan ada proses bisnis nih. Nah itu juga silakan, itu milik desainer juga gitu. Milik desainer, milik pengrajin batik juga sama-sama dapat untung. Gitu. Tapi alasannya apa sih Kak kok mengadakan lomba pola batik Kak? Alasannya itu kemarin ada beberapa orang. Nah, jadi sempat diskusi nih. Beberapa orang ini ditanya, Lumajang itu punya apa sih? Nah tuh, bingung juga kan. Aku juga bingung. Nah, terus oleh-oleh khas Lumajang ini apa sih? Contoh nih, ketika rekan-rekan di sini yang nonton atau yang ikutan live di sini, ketika keluar kota atau ke Surabaya, ke Jakarta, terus kemudian ditanyain, oh Lumajang ya, Lumajang di mana? Untung alhamdulillah gara-gara Semeru, akhirnya orang-orang tahu, se-Indonesia tahu Lumajang di mana. Tapi ketika ditanya, apa sih yang khas di Lumajang? Apa ya? Nah tuh, bingung kan? Aku juga bingung. Nah ini akhirnya cari tahu, kayak batik asik nih, sesuatu yang nggak expire dan bisa dibawa kemana-mana. Kalau bawa pisang agung jadi oleh-oleh, males banget. Yang motoran bawa pisang agung di motor juga ribet, masukin mobil. Mau di keripiknya keripik yang mana gitu loh. Paling mungkin adalah ya, dan membawa nama budaya, dan itu paling awet adalah baju dan batik. Karena banyak pengrajin batik. Jadi situ deh alasannya. Dan untuk eksperimental dalam bentuk visual itu sangat gede banget. Nah, mungkin nanti dari hasil bajunya difoto-foto sama artis, difoto-foto sama apa, nama Lumajangnya keangkat sehingga Lumajang jadi tempat yang ya kreatif dan sangat produktif. Itu aja sih alasannya. Tapi untuk teman-teman yang mau ikut ini hari Minggu ya Kak? Hari Minggu tanggal 29 nggak sih Kak? Jam berapa Kak? Betul. Hari Minggu tanggal 29 jam 9 pagi di Perpus. Oh, di Perpus. Ingat-ingat ya teman-teman, jam 9 pagi di Perpus, kalian bisa ikutan lomba batik, tepatnya hari Minggu tanggal 29. Kalau mau daftar kemana nih Kak? Kalau mau daftar itu kalau mau daftar langsung aja ke tengah kota di Perpusnya, di sini tempatnya nih. Tempat aku nge-live sekarang. Langsung datang, nanti
atau langsung cek IG-nya Tengah Kota, di situ ada posternya, bisa melakukan pembayaran 10.000. Nah, 10.000 itu nanti dapat kertas, kemudian dapat media buat gambar, kayak gitu. Jadi 10.000 juga balik buat kalian juga, buat pesertanya juga. Dan murah loh 10.000. Tapi kalau boleh tahu, kita kan temanya tentang menggali kreativitas melalui karya. Nah, kalau menurut kakak sih kreativitas sendiri itu apa sih, Kak? Kenapa? Kenapa tadi? Sorry. Dan kita tema kita hari ini itu menggali kreatif melalui karya. Kalau menurut kakak kreativitas sendiri itu apa sih, Kak? Kreativitas itu adalah kere dan aktif. Nggak bercanda. Nah, kreativitas sendiri itu adalah mempergunakan fungsinya lebih dari fungsi aslinya. Contohnya seperti itu. Nah, bagaimana kita melakukan sebuah istilahnya itu merekayasa atau mencari fungsi alternatif dari sebuah hal. Contoh kayak sepatu gitu. Kalau fungsi aslinya kan diinjek aja cuma jadi alas kaki. Nah, kreatif itu bisa, sepatu yang udah rusak bisa dijadiin pot gitu. Kemudian digambar lagi, entah diapain, bisa dijadiin gantungan rumah atau dijadiin vas bunga atau apapun. Nah, kreativitas menurutku itu. Nah, untuk batik sendiri dari kainnya ini nggak cuma dijadiin kemeja doang, atau jadi sewek, atau cuma jadi taplak, tapi jadi hal lain yang memiliki sebuah nilai atau nilai-nilai jual juga. Contoh kayak jadi selempang tas, atau jadi hiasan case cover HP, entah apapun itu. Di situ proses kreatif. Tapi sebelum menuju ke kreatif itu pasti kita punya ide-ide ya, Kak. Ide-ide yang semua orang itu punya beragam. Makanya disatukan menjadi ide yang memang menuju tujuan apa nih. Contohnya kita batik ingin memasarkan tentang Lumajang. Lumajang khasnya pisang, kemudian menak konca dan yang lainnya. Dan orang pun tahu kemarin Lumajang itu ya gara-gara Semeru. Apalagi jembatan itu kan baru dibangun juga gitu. Betul. Nah, tapi kalau menurut kakak ide itu apa sih, Kak? Kenapa? Kalau menurut kakak sendiri ide itu apa sih, Kak? IG, Instagram. Ide. Sorry. Nah, kalau menurutku sebuah ide itu ide itu kan sesuatu yang pemikiran kita untuk mengolah sesuatu. Ada kalau zaman sekarang bilangnya ide, kalau zaman dahulu bilangnya wangsit. Nah, aku dapat wangsit nih, aku pengen melakukan ini gitu loh. Bagiku setiap orang itu bisa punya ide, dan idenya itu pasti bagus-bagus. Ide apapun itu idenya pasti bagus. Tetapi bagiku ya, dan mungkin ada yang beberapa nggak setuju. Bagiku ide itu bagus, tapi bakalan jadi sampah. Ide itu bakalan jadi sampah kalau ide itu nggak dieksekusi. Benar banget sih. Gitu. Jadi ini pengen buat, wadah, kamu punya ide nih, punya ide desain, punya ide buat motif batik, atau bisa gambar, aku bisa gambar seperti ini. Tapi kalau cuma dalam pikiran doang, orang-orang ya nggak bakalan tahu. Nah, mending yuk dieksekusi, entah hasilnya kayak gimana, who knows. Entah bagus atau enggak, bakalan tahu kalau belum dicoba. Gitu. Nah, jadi teman-teman visitor yang mau ikut lomba nih, kalian bisa mengekspresikan ide-ide kalian melalui batik. Dan kita visitor bisa ikut tanggal 29 hari Minggu jam 9 di Perpus. Nah, kira-kira Kak, menurut Kak Holly sendiri tuh targetnya
berapa orang sih yang akan ikut di dalam lomba ini? Targetnya sih kira-kira kapasitas ruangannya 40 orang ya. Tapi kalau mau banyak yang ikut nggak apa-apa. Makin banyak variasi di situ. Bentar koneksinya. Udah. Keputus nggak tadi koneksinya? Hah? Keputus Kak. Putus. Nah, tadi sampai mana? Tapi kapasitas mungkin ya? udah jelas nih. Iya, kapasitas. Kalau keputus Oh ya teman-teman, sambil menunggu Kak Holis, teman-teman bisa tanya-tanya ya. Gimana? Kalau masih kepo nggak apa-apa. Ya. Ya, 40-an. Tapi lebih nggak apa-apa, bisa kok difasilitasi. Selama nggak ini ya 10.000 orang ya, ntar aku di demo sama Pak Bupati. Tapi persiapannya apa aja Kak? Persiapannya apa aja Kak? Kita bawa alat apa aja atau memang sudah disediakan dari sana? Untuk peralatan sudah disediakan. Sudah termasuk biaya tiket. Jadi tinggal bawa badan aja. Langsung datang bisa. Bawa badan, bawa ide. Kalau belum nemu ide nanti bisalah nyari ide dulu, keliling muter alun-alun. Baru langsung gambar. Tapi membicarakan ide nih Kak. Kakak sendiri kalau mendesain sesuatu mendapatkan idenya dari mana Kak? Atau mereferensi itu macam-macam ya. Kalau ide sendiri macam-macam. Dari baca buku ya, dari baca majalah atau baca-baca informasi seperti itu. Kemudian update berita tiap hari. Setelah itu apa ya? Nonton drakor sih. Oh, suka drakor. Nonton drakor ya. Hal-hal intinya kita memasukkan dulu informasi-informasi yang unik, yang kreatif, berita dari apapun informasi di YouTube itu dimasukin dulu di kepala. Nanti biasanya kalau idenya muncul itu pas aku mau tidur. Jadi pas rebahan tiba-tiba muncul aja. Akhirnya nggak tidur ya. Di situ sih kalau aku ya. Tapi ini mungkin ada yang beberapa dalam toilet. Kenapa? Ada beberapa apa Kak? Mungkin ada orang ya, beberapa orang yang mungkin idenya muncul di dalam toilet kali, waktu dalam kamar mandi atau gimana, itu ada macam-macam sih. Atau waktu di jalan, waktu nyetir juga ada. Biasanya momen-momen kayak gitu ketika kita diem biasanya. Biar kalau ada trik sih, biar idenya kadang ngalir 15 menit nggak pegang handphone tapi diem doang. Kayak Patrick. Nah, di situ ngebiarin pikiran kita melayang-layang aja, nggak kekontrol. Nanti dari situ tiba-tiba ide muncul aja. Itu sih kalau aku ya, tapi mungkin yang lain beda lagi. Jadi teman-teman dari Kak Folis ini ada tips. Jadi kita 15 menit nggak usah dulu pegang handphone, biar kita memunculkan ide ya Kak. Atau biasanya teman-teman ada idenya itu keluar ketika ada di toilet atau ketika keliling-keliling. Nah, ini lagi ada pertanyaan nih Kak dari Fisik Sosialit. Aku bacain ya Kak. Untuk tema desain bebas atau gimana ya? Mungkin ini dalam lomba ya Kak, desain batik ya Kak. Temanya bebas atau ditentukan? Kalau tema bentuk dan bentuknya ya, bentuknya bebas, terserah dari teman-teman. Tetapi kalau temanya itu harus mengusung hal yang identik dengan Lumajang. Jadi apa sih yang Lumajang itu? Sisanya tergantung kreativitas teman-teman. Itu aja. Jadi teman-teman temanya itu tentang Lumajang.
kalian bisa ngangkat apa aja yang ada di Lumajang. Contohnya tadi sudah kita ulas sedikit tentang pisang, kemudian Semeru, atau wisata-wisata yang memang menggambarkan, oh ini loh Lumajang, seperti itu. Jadi teman-teman bisa ikutan ya, hanya 10.000, hanya membawa badan aja, dan udah disediakan fasilitas, dan targetnya nih 40. Nah, semoga lebih dari 40 ya Kak. Ya, Dan amin. harapannya kita bisa produktif ya Kak, Lumajang bisa produktif dan bisa dikenal di luar Lumajang juga, bahwa anak-anak Lumajang bisa menghasilkan produk yang keren dan luar biasa. Untuk harapannya Kakak sendiri ke depannya apa Kak? Kalau harapannya di Lumajang ini nggak cuma apa ya produktif aja, tetapi juga bisa meningkatkan ekonomi juga. Ada ekosistem kreatifnya kebangun. Jadi nggak cuma desainer, tetapi apa ya pengrajin batik, pengrajin seni, terus entah itu pokoknya industri kreatifnya itu bisa naik, bisa keangkat dan punya segmen market di luar selain di Malang, selain di Lumajang. Di luar juga bisa kejual, bahkan sampai internasional. Karena terus terang sebenarnya kita bisa bersaing, cuman mungkin jalannya aja yang masih belum ketemu. Gitu. Jadi teman-teman kalian bisa ikutan, dan tadi keren sekali sih closing statement Kak Holis, harapannya ingin memajukan UMKM yang pastinya dan memajukan ekonomi masyarakat Lumajang melalui batik, dan teman-teman bisa ikutan lomba ini yang akan diadakan hari Minggu. Oke Kak, thank you untuk hari ini. Oke. Udah nih. Boleh. Udah. Udah ya, berarti aku live nih ya. Apa gimana? Iya. Thank you Kak. Oke. Oke, sama-sama. Yo. Halo teman-teman, tadi kita udah nyimak nih ulasan dari Kak Kholis. Nanti teman-teman bisa ikutan ya, harus ikutan karena kita akan mengembangkan nama baik Lumajang yang pastinya di dunia industri dan kreatif. Dan untuk teman-teman, sekali lagi aku ingatkan, kita akan kembali live setiap jam 8 malam karena kita kembali lagi bukan bulan Ramadan, tapi kita masih ada momen-momen bulan Ramadan atau Lebaran. Jadi aku dan kru Fisik Lumajang mengucapkan minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Dan untuk mengikuti informasi yang up to date bisa kalian follow akun Instagram, Facebook, TikTok maupun channel YouTube Visit Lumajang untuk update informasi tentang Lumajang khususnya. Terima kasih dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.